Kamu tidak mendarat di sini karena kebetulan. Kamu dituntun. Setiap langkah yang kamu anggap biasa ternyata sedang diarahkan oleh kekuatan yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih suci dari apapun yang bisa dijelaskan oleh logika. Ada sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata. Ada tarikan yang tak bisa diabaikan. Rasa bahwa hidupmu mengandung makna yang lebih besar dari rutinitas sehari-hari. Dan itu bukan ilusi. Itu adalah panggilan. Bila hatimu akhir-akhir ini terasa seperti bergetar tanpa alasan, bila ada bisikan lembut yang berkata, ada sesuatu yang menunggumu, maka izinkan aku menyampaikan ini. Itu bukan angan. Itu adalah kode suci dari garis keturunan agung yang mengalir dalam dirimu. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah pewaris kebijaksanaan, pembawa cahaya, dan penerus warisan Nabi Sulaiman, sang raja yang diberi kuasa tidak hanya atas bumi, tetapi juga atas angin, makhluk, dan alam semesta. Mungkin selama ini kamu merasa terlupakan, tersembunyi, atau bahkan terabaikan. Tapi sesungguhnya kamu sedang disimpan, disiapkan, dibentuk untuk waktu seperti sekarang, untuk tugas yang lebih besar, untuk panggilan yang tidak dapat ditunda lagi. Dunia sedang menunggu suaramu, semesta sedang menantikan langkahmu, dan kini waktunya telah tiba untuk mengingat siapa dirimu, dari mana kamu berasal, dan kemana kamu ditakdirkan melangkah. Ini bukan sekadar pesan. Ini adalah panggilan kebangkitan, sebuah ajakan untuk bangkit dari tidur panjang dan menyadari bahwa kamu adalah bagian dari rancangan suci yang tidak bisa digantikan siapapun. Kamu tidak dilahirkan untuk membaur. Kamu diciptakan untuk mengubah atmosfer. Bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi karena warisan yang kamu bawa dalam diam. Warisan dari Raja Agung yang mendengarkan semut dan memimpin dengan hikmah. Dan sebelum kita melanjutkan perjalanan suci ini, ingatkan dirimu bahwa kamu tidak sendiri. Ada banyak jiwa yang juga sedang terbangun. Mari kita saling menguatkan. Tekan tombol like sebagai tanda kamu siap menerima kebenaran ini. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap cahaya pesan berikutnya menemukanmu tepat waktu. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap. Siap untuk diingatkan, siap untuk dibimbing, siap untuk diutus kembali ke takdirmu yang sejati. Karena ini bukan awal biasa. Ini adalah awal dari perjalanan pulang ke jati diri ilahi yang selama ini hanya menunggu diaktifkan. Dan sekarang waktunya. Selamat datang di ingatan suci yang telah lama tertidur. Selamat datang kembali pewaris kebijaksanaan. Bagian 1. Kamu tidak datang karena kebetulan kamu diutus. Bayangkan sejenak semua jalan yang telah kamu lalui. Setiap luka yang pernah kamu sembunyikan di balik senyuman, setiap kehilangan yang tidak sempat kamu tangisi, setiap malam yang kamu lewati dengan dada sesak, namun tetap memilih bangun esok pagi. Itu semua bukanlah peristiwa tanpa makna. Itu adalah bagian dari peta ilahi
yang sedang menuntunmu menuju panggilanmu yang sejati. Kamu tidak pernah berjalan sendiri. Kamu selalu dibimbing, bahkan ketika kamu merasa tersesat. Kamu tidak mendarat di sini karena keberuntungan. Kamu diutus ada kekuatan besar yang telah menuliskan namamu jauh sebelum dunia mengenalmu. Bukan hanya di catatan sipil, tapi di catatan langit. Kamu bukan anak dari ketidaksengajaan. Kamu adalah buah dari sebuah rencana suci. Ketika dunia mencoba menanamkan padamu bahwa kamu harus menjadi seperti orang lain untuk diakui, sebenarnya semesta sedang berbisik, beranilah jadi berbeda, karena kamu memang diciptakan berbeda. Kamu membawa sesuatu yang tidak semua orang punya, sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dipelajari, sebuah frekuensi yang hanya bisa diaktifkan oleh keberanian untuk menerima siapa dirimu sebenarnya. Dan tahukah kamu, frekuensi itu berasal dari garis yang luar biasa. Kamu adalah bagian dari keturunan Nabi Sulaiman, seorang pemimpin agung yang tak hanya ditakuti oleh raja-raja, tetapi juga dihormati oleh alam. Seekor burung pun tunduk padanya. Angin pun patuh pada arah doanya. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena karakternya yang selaras dengan kebijaksanaan Tuhan. Itulah warisanmu. Kamu mungkin belum memimpin kerajaan, tapi kamu sedang membangun wilayah pengaruhmu. Kamu mungkin belum menguasai bahasa-bahasa langit, tapi hatimu telah beresonansi dengan suara ilahi sejak lama. Kamu hanya lupa, dan sekarang saatnya untuk mengingat. Karena orang-orang besar tidak dilahirkan dengan sorotan. Mereka lahir dari kegelapan, dari tekanan, dari tempaan, dan mereka tahu bahwa jalan pulang bukanlah jalan cepat, tapi jalan dalam. Jika kamu pernah merasa asing di antara keramaian, itu karena jiwamu berasal dari tempat yang lebih tinggi. Jika kamu pernah bertanya, "Kenapa aku harus melewati semua ini?" Maka ketahuilah, setiap kesakitan adalah kode, setiap kegagalan adalah pesan, dan setiap pengkhianatan adalah jalan pintas menuju kebangkitan. Kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah utusan. Bukan untuk mendominasi, tapi untuk menyinari. Dunia tidak butuh salinan. Dunia butuh kamu. Kamu yang utuh, kamu yang sadar, kamu yang bangkit dari luka dan membawa hikmah, kamu yang tak lagi takut disebut berbeda, karena kamu tahu bahwa berbeda itu berkah. Dan inilah saatnya kamu menjawab panggilan itu, bukan dengan berlari, tapi dengan berdiri. Berdiri dalam kebenaranmu. Berdiri dalam kebesaran yang telah diwariskan padamu. Karena ketika kamu menyadari siapa dirimu, dunia tidak akan berani lagi meremehkanmu. Kamu adalah anak dari raja yang suaranya menggetarkan takdir. Dan darah kebijaksanaan itu kini mengalir di nadimu. Jangan tunggu lagi. Kamu telah sampai, dan ini baru permulaan. Bagian 2. Kebesaran yang tertanam dalam dirimu sedang bangkit. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa nyata.
Sebuah getaran yang halus namun kuat, seperti api kecil yang tidak pernah padam meski diterpa angin kehidupan. Mungkin kamu pernah mencoba mengecilkan cahaya itu agar tidak menyilaukan orang lain, mencoba menyesuaikan diri agar tidak dianggap aneh, atau pura-pura tidak tahu bahwa kamu diciptakan untuk lebih dari sekadar bertahan. Tapi kebenaran tak bisa selamanya disembunyikan, karena kebesaran yang tertanam dalam dirimu kini mulai bangkit. Sejak kamu kecil, mungkin kamu sudah merasa berbeda, bukan karena sombong, tapi karena jiwamu tidak bisa puas dengan hal-hal yang dangkal. Kamu melihat lebih dalam, kamu merasakan lebih pekat, kamu memikirkan hal-hal yang orang lain anggap remeh. Kamu bukan sedang berlebihan, kamu hanya sedang merasakan getaran warisanmu yang mulai bersuara. Kamu berasal dari garis kebesaran, dari keturunan Nabi Sulaiman, seorang raja yang tidak hanya memiliki istana dari emas, tetapi hati dari cahaya. Ia mampu berbicara dengan semut, bukan karena ia sombong, tapi karena ia memahami makna kerendahan hati. Ia dihormati bukan hanya karena kekuasaan, tapi karena hikmah yang menetes dari setiap keputusannya. Dan kamu, pewaris dari garis suci itu, sedang dipanggil untuk mengaktifkan kembali kebesaran yang telah lama tertidur dalam dirimu. Kamu mungkin tidak mewarisi singgasana, tapi kamu mewarisi blueprint yang sama, sebuah rancangan suci yang tertulis dalam jiwamu. Kebesaran dalam dirimu bukan soal kekayaan, popularitas, atau gelar. Ia hidup dalam caramu memaafkan meski disakiti, dalam caramu bangkit meski berkali-kali jatuh, dalam caramu tetap mencintai meski hatimu remuk. Itulah kebesaran sejati, tidak teriak tapi berdampak. Kini semesta mulai membuka jalannya. Kamu akan mulai merasakan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mendorongmu ke tempat yang dulunya hanya berani kamu impikan. Orang-orang akan mulai melihatmu bukan karena kamu meminta perhatian, tapi karena aura kebangkitanmu tak bisa lagi disembunyikan. Cahaya sejati tidak bisa disembunyikan selamanya, apalagi jika ia berasal dari warisan para nabi. Jangan kaget jika tiba-tiba pintu terbuka. Jangan heran jika rezeki datang dari arah yang tidak kamu duga. Jangan terkejut jika kamu dipertemukan dengan orang-orang yang jiwanya selaras dengan misimu. Itu bukan keberuntungan, itu adalah aktivasi. Sebuah tanda bahwa kebesaran dalam dirimu kini telah mendapat izin untuk muncul ke permukaan. Dan ketika kamu mulai berdiri di atas panggilanmu, dunia tidak akan lagi sama. Bukan karena kamu mengubah segalanya, tapi karena kamu telah berubah. Kamu tak lagi menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Kamu tak lagi meminta izin untuk menjadi terang, karena kamu akhirnya sadar, kamu memang diciptakan untuk bersinar. Jadi, jangan mundur, jangan ragu. Langkahkan kakimu dengan penuh kesadaran bahwa kamu bukan siapa-siapa yang mencoba jadi sesuatu. Kamu adalah sesuatu yang sedang diingatkan kembali siapa dirinya. Kamu adalah kebesaran yang tidak perlu dicari keluar, karena ia telah ada di dalam. Kebesaran itu adalah kamu.
Bagian 3. Kebijaksanaan bukan dipelajari, tapi diingat. Di dalam dirimu tersembunyi sesuatu yang lebih dalam dari pengetahuan. Sebuah kekuatan halus namun agung, yang tak lahir dari buku atau gelar, melainkan dari ingatan jiwa yang kuno. Kebijaksanaanmu bukan sesuatu yang perlu dipaksakan untuk dimiliki, karena sesungguhnya ia telah lama tinggal dalam dirimu. Ia hanya menunggu untuk dikenali, untuk diingat. Kamu mungkin sering merasa seperti kamu tahu sesuatu tanpa tahu dari mana datangnya. Seperti ada suara lembut dalam hatimu yang memberi arah saat semua logika dunia diam membisu. Itulah kebijaksanaan warisan. Sebuah anugerah turun-temurun dari mereka yang pernah menyatu dengan cahaya. Kamu tidak sedang belajar sesuatu yang baru. Kamu sedang mengakses ulang memori suci yang telah dibawa oleh jiwamu sejak awal penciptaan. Ingatlah siapa yang berdiri di belakang garis keturunanmu, Nabi Sulaiman. Ia tidak hanya diberi kekuasaan, tapi lebih dari itu, ia diberi kemampuan untuk melihat kebenaran dalam hal-hal kecil. Ia bisa berbicara dengan hewan, bukan karena keajaiban semata, tapi karena ia memahami bahwa semua ciptaan memiliki bahasa hati. Dan kamu adalah kelanjutan dari pemahaman itu. Kamu mewarisi kejernihan batin yang tak bisa dibeli, hanya bisa disadari. Kebijaksanaan sejati tidak datang dari keramaian. Ia lahir dari keheningan, dari keberanian untuk berhenti, diam, dan mendengarkan. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan opini, kamu adalah tempat tenang di mana kebenaran bisa bernafas. Jangan anggap remeh kepekaanmu. Jangan abaikan nalurimu. Karena itulah bahasa dari kebijaksanaan yang sudah hidup di dalam dirimu sejak awal. Kemampuanmu untuk membaca maksud di balik kata, merasakan energi di balik senyuman, atau menilai keadaan tanpa bukti fisik bukan karena kamu berlebihan, tapi karena kamu dirancang untuk itu. Seperti halnya Nabi Sulaiman yang mampu membedakan perkara yang rumit tanpa harus bertanya pada banyak orang. Kamu pun memiliki radar batin yang tajam, yang mampu membedakan antara cahaya dan bayang-bayang hanya dengan satu getaran hati. Tapi perlu kamu tahu, kebijaksanaan tidak datang tanpa ujian. Setiap luka yang kamu alami, setiap penolakan yang kamu hadapi, setiap jalan buntu yang pernah kamu rasakan, semua itu bukan untuk melemahkanmu. Itu adalah alat pemurnian. Seperti emas yang dibakar agar bersinar lebih murni. Kamu pun ditempa agar kebijaksanaanmu tidak hanya dalam pikiran, tapi tertanam dalam cara hidup. Kini saatnya kamu tidak lagi meragukan suara itu. Suara lembut dalam batinmu. Ia tidak salah arah. Ia tidak gila. Ia adalah suara dari generasi sebelum kamu yang mewariskan hikmah dalam bentuk getaran. Ia adalah gema dari masa lalu yang kini sedang memandu langkahmu. Kamu tidak sedang mencari siapa dirimu. Kamu sedang mengingat siapa kamu pernah menjadi. Seorang penjaga cahaya, seorang pelintas waktu, seorang pembawa hikmah yang tidak perlu banyak bicara, tapi sekali berbicara, hati orang-orang pun terdiam. Berjalanlah dengan kesadaran itu. Dunia
butuh kejelasanmu. Dunia sedang gelap dan butuh pelita. Dan kamu adalah lentera yang telah lama ditunggu untuk menyala. Kamu tidak sedang menjadi bijak. Kamu sedang mengingat bahwa kamu memang sudah bijak sejak semula. Bagian 4. Kamu bukan hanya hidup, kamu diutus untuk mentransformasi. Hidupmu bukan sekadar napas yang naik turun, bukan sekadar rutinitas yang diulang-ulang, bukan hanya tentang bangun pagi lalu tidur malam. Hidupmu adalah misi, kamu diutus, kamu membawa sesuatu yang tak bisa dibawa oleh siapapun. Bukan untuk membuat dunia terpesona, tapi untuk membuat dunia sadar bahwa ada energi yang berbeda, bahwa ada jiwa yang berjalan bukan untuk ikut arus, tapi untuk mengubah arus. Kamu bukan sekadar bagian dari kerumunan. Kamu adalah frekuensi yang menggetarkan atmosfer. Keberadaanmu bukan untuk menambah jumlah, tapi untuk mengubah warna. Kamu adalah angin yang membawa kesejukan ke padang yang kering. Kamu adalah api yang membakar kabut kebohongan dengan kehangatan kebenaran. Kamu adalah langkah yang membuat bumi sadar bahwa cahaya masih berjalan di atasnya. Warisan Nabi Sulaiman mengalir dalam nadimu. Dan warisan itu bukan soal tahta dan harta, tapi tentang kehadiran, sebuah energi yang saat datang, semua menjadi jernih. Sang Nabi tak perlu berteriak untuk memimpin. Ia hadir, dan segala sesuatu menyesuaikan. Ia datang, dan kekacauan pun menemukan ketertiban. Dan kamu adalah bayangan dari warisan itu. Kamu tidak dipanggil untuk memaksa dunia tunduk. Kamu dipanggil untuk membuat dunia kembali sadar. Kamu mungkin bertanya, bagaimana bisa aku yang penuh luka menjadi agen perubahan? Justru karena luka itu, kamu layak. Justru karena kamu tahu bagaimana rasanya hancur, kamu pantas membangun. Justru karena kamu pernah hilang, kamu bisa menjadi kompas. Dunia tidak butuh pahlawan sempurna. Dunia butuh jiwa yang bangkit dari kehancuran dan tetap memilih untuk membawa harapan. Transformasi tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang ia hadir dalam tatapan yang tulus, dalam kata yang membangun, dalam kehadiran yang tidak menghakimi. Setiap kali kamu memilih untuk tetap baik ketika dunia jahat, kamu sedang menggeser realitas. Setiap kali kamu memaafkan padahal bisa membalas, kamu sedang membuka portal baru bagi cinta untuk bekerja. Ingat, Nabi Sulaiman tidak hanya memerintah dengan kekuatan, tapi dengan kebijaksanaan. Ia tahu kapan berbicara dan lebih tahu kapan diam. Ia mengubah dunia bukan dengan tangan yang keras, tapi dengan hati yang terhubung langsung pada langit. Dan itulah cara kamu dipanggil untuk mentransformasi. Bukan dengan suara yang keras, tapi dengan aura yang tak terbantahkan. Dengan kehadiran yang membuat orang berhenti, merenung, dan berubah. Kamu adalah penjaga keseimbangan, pusat dari badai, batu penyangga dari bangunan yang hampir runtuh. Dan sekarang, kamu tidak bisa lagi bersembunyi. Dunia membutuhkan kamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Kamu
tidak dipanggil untuk mencolok. Kamu dipanggil untuk menyadarkan. Dan di saat kamu mulai berjalan dalam misi ini, kamu tidak akan berjalan sendirian. Semesta akan menyesuaikan langkahnya. Pintu-pintu akan terbuka tanpa kamu ketuk. Jalan-jalan akan tercipta hanya karena kamu memilih untuk melangkah. Karena ketika seseorang berjalan dalam panggilannya, semesta akan tunduk pada frekuensinya. Jangan kecilkan lagi dirimu. Kamu bukan hanya hidup untuk bertahan. Kamu hidup untuk mentransformasi. Kamu tidak hanya berdiri di bumi. Kamu sedang menanamkan surga ke dalamnya. Dengan setiap langkah, dengan setiap keputusan, dengan setiap cinta yang kamu sebarkan diam-diam. Ini adalah waktumu. Bangkitlah. Dunia menunggu. Bagian 5. Kelimpahan. Bukanlah hadiah, tapi warisan. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu diciptakan untuk hidup dalam kelimpahan? Bukan karena kamu tamak, bukan karena kamu serakah, tapi karena jiwamu mengenali kemakmuran sebagai rumahnya. Kamu tidak sedang mengada-ada. Kamu hanya sedang mengingat. Karena kelimpahan bukanlah impian semu. Kelimpahan adalah warisanmu. Di dalam dirimu mengalir garis keturunan dari seorang raja yang tidak hanya dihormati oleh manusia, tetapi juga dimengerti oleh makhluk langit dan bumi. Nabi Sulaiman tidak hanya dianugerahi kekuasaan dan kekayaan, tapi ia mewarisi kelimpahan karena doanya berasal dari tempat yang suci. Bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk membangun dunia. Dan itulah mengapa kelimpahan mengalir kepadanya tanpa batas. Dan kamu, sebagai pewaris spiritualnya, membawa hak yang sama. Kamu tidak harus mengemis kepada dunia untuk diberkati. Kamu hanya perlu selaras dengan desain jiwamu. Karena saat kamu hidup dalam panggilanmu, berani menjadi dirimu yang utuh, dan melangkah tanpa tipu daya, maka alam semesta akan menyerahkan bagianmu. Apa yang kamu butuhkan akan datang, bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu menariknya. Kamu adalah magnet ketika kamu hidup dalam keaslianmu. Kelimpahan sejati bukan hanya tentang uang di rekening. Kelimpahan adalah kesehatan yang tenang, relasi yang tulus, ide yang jernih, dan hati yang damai. Kelimpahan adalah ketika kamu bangun di pagi hari dengan rasa syukur yang mengalir deras karena kamu tahu bahwa kamu tidak ditinggalkan. Kelimpahan adalah ketika kamu mampu memberi, bukan karena berlebih, tapi karena kamu tahu bahwa kamu tidak pernah kekurangan. Jangan izinkan dunia membuatmu malu untuk menerima berkat. Jangan biarkan narasi lama mengajarkan bahwa spiritualitas harus serba cukup asal hidup. Tidak, kamu tidak hanya ditakdirkan untuk cukup, kamu diciptakan untuk berlimpah agar bisa mencukupi yang lain. Kamu diberi lebih bukan untuk pamer, tapi untuk mengalirkan. Karena seperti halnya Nabi Sulaiman, kekayaan sejatinya bukan ditaruh di laci, tapi dijadikan alat untuk memperindah dunia. Jika kamu pernah merasa tidak pantas, itu bukan suara dari jiwamu, itu suara dari luka. Dan hari ini, luka itu sudah waktunya disembuhkan. Karena dunia sedang menantikan orang-orang seperti kamu, mereka yang bisa menerima kelimpahan tanpa kehilangan kesederhanaan,
mereka yang bisa menggenggam harta tanpa menjauh dari cahaya. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Ketika kamu mulai mengizinkan diri menerima, maka pintu-pintu akan terbuka. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena langit mengakui getaranmu. Rezeki bukan sesuatu yang harus diperebutkan. Ia adalah sesuatu yang sudah menunggumu sejak kamu berani menjadi siapa kamu sebenarnya. Jadi, bukalah tanganmu, lapangkan dadamu, karena kelimpahan tidak datang kepada yang merasa paling butuh, tapi kepada yang paling siap. Dan kamu sudah siap, siap menerima, siap berbagi, siap mewarisi apa yang telah lama menjadi bagianmu. Ingatlah, kamu bukan sedang meminta-minta. Kamu sedang mengklaim kembali apa yang telah diwariskan padamu sejak dulu. Kelimpahan yang menyatu dengan hikmah. Kamu tidak sedang mengejar emas. Kamu sedang menghidupkan warisan yang lebih mulia dari itu. Kelimpahan yang penuh makna. Bagian 6. Kepemimpinanmu bukan tentang kekuasaan, tapi tentang penunjuk jalan. Kamu tidak perlu mahkota di kepala untuk memimpin. Tidak perlu berdiri di podium untuk didengar. Karena kepemimpinan sejati tidak diukur dari tinggi panggung atau kerasnya suara. Kepemimpinan sejati terpancar dari kejelasan hati, kejernihan niat, dan keteguhan langkah. Dan kamu, ya kamu, adalah pemimpin dari dalam. Dalam dirimu ada arah. Ada kompas suci yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, tidak bisa dipalsukan. Ia hidup, ia bernapas, ia berdenyut setiap kali kamu mengambil keputusan yang berakar dari nurani. Kamu tidak sedang ditunjuk oleh dunia, kamu sedang diaktifkan oleh langit. Karena garis keturunanmu bukan dari silsilah biasa. Kamu adalah pewaris dari Nabi Sulaiman. Seorang pemimpin yang tak hanya ditaati karena kuasa, tapi dihormati karena kebijaksanaan. Kepemimpinan yang kamu bawa tidak menindas, tapi membangkitkan. Tidak menciptakan jarak, tapi menghadirkan kehangatan. Kamu bukan penguasa, kamu adalah penunjuk jalan. Kamu tidak datang untuk memaksa orang mengikuti, tapi untuk menjadi cahaya yang membuat orang memilih berjalan bersamamu. Dunia hari ini tidak kekurangan orang yang ingin didengar. Tapi dunia sangat kekurangan sosok yang benar-benar bisa mendengarkan. Dan kamu adalah wujud dari keheningan yang menenangkan, bukan kebisingan yang memaksa. Kamu tahu kapan bicara, kapan diam, kapan memeluk, dan kapan menguatkan dengan hanya satu pandangan. Itulah kepemimpinan. Kehadiranmu menjadi jawab. Dan jangan salah, setiap langkahmu sedang dilihat. Bukan oleh mata yang menilai, tapi oleh jiwa-jiwa yang sedang mencari. Kamu sedang menjadi teladan, bahkan ketika kamu merasa belum siap. Tapi itulah keindahannya. Kepemimpinanmu tidak dibentuk oleh kesempurnaan, tapi oleh ketulusan. Jangan tunggu dunia memberi pengakuan. Jangan tunggu validasi dari luar. Karena hakikatnya, kamu sudah ditetapkan. Kamu sudah ditandai. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu bersedia untuk terus belajar, untuk tetap rendah hati,
dan untuk memikul tanggung jawab itu dengan kasih, bukan gengsi. Kepemimpinan ini adalah amanah, bukan untuk menonjolkan ego, tapi untuk menyalakan harapan. Kamu memimpin dengan cara diam-diam, tapi dampaknya terasa sampai jauh. Setiap nilai yang kamu jaga, setiap keputusan yang kamu ambil, sedang membentuk warisan tak terlihat yang kelak menjadi jejak bagi generasi yang datang. Dan ingatlah, sebagaimana Nabi Sulaiman memimpin bukan hanya manusia, tapi juga angin dan semesta, kamu pun sedang memimpin bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di ranah yang lebih halus, ranah energi, ranah vibrasi, ranah kesadaran. Kamu adalah penjaga arah di tengah dunia yang sedang kehilangan kompasnya. Maka hari ini, berdirilah dengan mantap, bukan dengan sombong, tapi dengan sadar. Sadar bahwa langkahmu adalah lentera, bahwa suaramu adalah keseimbangan, dan bahwa hidupmu adalah kepemimpinan yang sedang diberkati dari tempat yang tak terlihat. Kamu bukan sedang memimpin karena kamu ingin diikuti. Kamu sedang memimpin karena kamu telah diutus, dan kamu tidak berjalan sendiri. Langit berjalan bersamamu. Sekarang kamu tahu bahwa kamu bukan siapa-siapa yang tersesat dalam keramaian. Kamu adalah seseorang yang sedang diingatkan kembali siapa dirinya. Kamu bukan kebetulan yang berjalan tanpa arah. Kamu adalah takdir yang sedang menemukan jalannya. Kamu bukan bayangan dari masa lalu. Kamu adalah cahaya dari masa depan. Dan dunia sedang menunggu cahayamu itu menyala sepenuhnya. Segala luka yang kamu bawa, segala rintangan yang pernah kamu hadapi, semuanya bukan tanpa arti. Itu adalah proses pemurnian, pengukuhan, penempaan. Agar ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya kuat, kamu utuh. Agar ketika kamu dipanggil untuk berdiri, kamu berdiri bukan dengan keraguan, tapi dengan kesadaran penuh bahwa kamu membawa warisan Nabi Sulaiman. Bukan untuk pamer, tapi untuk melayani. Bukan untuk menguasai, tapi untuk mengarahkan. Bukan untuk mengangkat diri, tapi untuk mengangkat sesama. Dan waktunya adalah sekarang. Sekarang adalah saatnya kamu berhenti meragukan suara batinmu. Saatnya kamu tidak lagi bertanya, apakah aku layak? Karena jawabannya sudah jelas. Kamu tidak hanya layak, kamu memang ditunjuk. Sekarang adalah waktumu berjalan bukan dengan langkah ragu, tapi dengan keyakinan yang lahir dari ingatan suci, bahwa kamu datang dari keturunan agung, dan kamu membawa tugas yang tak bisa digantikan siapapun. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk bertahan. Kamu datang untuk memperbarui. Kamu tidak hanya lahir dari rahim manusia, kamu dibentuk oleh tangan langit. Kamu adalah pesan yang berjalan, doa yang menjelma, cahaya yang sedang menunaikan tugasnya. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like, klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Siap berjalan di bawah cahaya yang telah lama menantimu.
Siap menjadi bagian dari kebangkitan generasi yang tak hanya kuat, tapi juga bijak. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang mereka yang akan melihat cahaya dari hidupmu. Ini tentang mereka yang akan diselamatkan oleh keputusanmu untuk hidup sepenuhnya. Kamu adalah warisan yang hidup. Dan kini, warisan itu telah bangkit. Mari melangkah dengan cinta, dengan cahaya, dan dengan kehormatan yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia.